Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini menjejaki malam kedua Karnival Cinta Rasul 1435 Hijrah. Ya, kita telah bersama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah. Dan pada malam ini tibalah untuk kita berkuliah, yang mana pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Nur Salam Al-Hafiz, iaitu salah seorang yang berpengalaman dan telah lama dalam usaha-usaha menyebarkan, menegakkan syiar Islam, menyampaikan dakwah-dakwah untuk perkembangan dan juga memartabatkan syiar Islam di Asia Tenggara ini khususnya. Beliau merupakan salah seorang tenaga penting kepada Mahat Tahfiz Darul Hufaz, iaitu salah satu pesantren khusus untuk penghafal Al-Quran di Indonesia. Jadi pada malam ini bersama-sama dengan beliau kita akan membicarakan suatu tajuk berkenaan dengan pengenalan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana beliau akan berbicara lanjut mengenai perkara berkaitan tersebut. Dengan itu, tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Nur Salam untuk memulakan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد. Hari itu 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan hari Senin. Di satu subuh pagi Senin itu, seperti biasanya Bilal mengumandangkan azan, memanggil ke semua orang hadir. Tiba masa waktu subuh seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang lain dari yang biasa. Selepas beberapa saat azan berkumandang, mereka menunggu seseorang. Lama. Orang itu tak datang juga. Padahal dia adalah seorang imam. Imam rawatib. Tak seperti biasa imam ini. Selalu dia datang sebelum yang lain. Dan dia kembali selepas yang lain. Rumah imam itu pun hanya di sebelah masjid saja. Imam itu tak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Bilal pun keluar mengetuk pintu, mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waktu subuh sudah hampir habis.
Fajar telah lama menyingsing dan sebentar lagi matahari menjelang terbit. Kami telah lama menunggumu ya Rasulullah. Mari kita keluar. Mari kita sembahyang ya Rasulullah. Tidak ada jawaban. Kali kedua ucapan salam dan masih belum ada yang menjawab. Setelah 3 kali mengucap salam, pintu dibuka. Tapi yang keluar bukan Rasulullah, Fatimah. Bilal, ayahku sakit keras. Dan sebentar tadi ayahku membisikkan agar menggantikan imam sembahyang subuh pagi ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Demamnya tak juga reda. Ayahku sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Tahulah Bilal mengapa sebab maka Rasulullah terlambat atau bahkan tidak ke masjid bagi menunaikan sembahyang berjamaah, mengimamkan sembahyang subuh. Rupanya Rasulullah sedang sakit keras. Berita disampaikan kepada Abu Bakar. Dimaklum kepada sekalian jamaah, Abu Bakar yang coba melangkah melihat mihrab itu kosong, terbayang kenangan. Semalam baru, ketika beliau tertatih menaiki tangga mimbar, dipapah oleh beberapa orang sahabat, ucapan yang menyayat hati, membuat air mata titis berlinang, tak kuasa menahan sebab. Ayyuhal muslimun, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ilallah, wa kuntu lakum kal abil musyaffiqi wal abir rahim, man kanat lahu indi madlamatun falyakum wal yaqtasum minni qabla al qisasi fil qiyamah. Saudara muslimin, aku adalah nabi kamu, aku adalah penasihat kamu, aku adalah juru dakwah yang menyeru dan mengajak kamu ke jalan Allah. Lama kita bergaul, dalam damai kita bersama, dalam perang kita tak pernah berpisah, dalam suka dan duka kita harungi perjuangan ini. Entah barangkali besok atau lusa aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Barangkali ada salah silap yang tak kusengaja, maafkanlah aku. Atau mungkin ada hutang yang perlu kubayar, berapa besar akan kubayar sekarang. Atau kalau salah yang tak dapat dimaaf dengan kata-kata, hutang yang tak boleh dibayar dengan barang, ia adalah hukukul adami. Mungkin ada sesiapa di antara kamu yang pernah aku pukul. Tolonglah aku. Jangan berarti beban Muhammad di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Balaslah, pukullah aku, tampillah ke depan, qisaslah aku di hadapan kesaksian kamu semua. Tak seorang menjawab, semua diam. Dalam hati semua sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau segala-galanya bagi kami. Aku mencintaimu melebihi kecintaanku pada istriku, anak-anakku, keluargaku. Malah aku lebih mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Andaikan engkau bersalah, kami maaf ya Rasul. Kalaupun hutangmu sebesar bukit sekalipun, kami halal. Jangankan membalas, apalagi menuntut qisas. Tidak ya Rasulullah. Diulangi kata-kata itu sampai 3 kali. Kali ketiga, ketika Rasul mengulangi kata-katanya, tampil seseorang, besar perawakannya, hitam legam kulitnya, menyeruak di tengah-tengah kerumunan para sahabat, dan dengan suaranya yang lantang, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, laula nasyidatuna marratan ba'da marratin ma kuntu aqdamu ilaik. Ku pertaruhkan hidup matiku, jiwa ragaku, semata-mata karena cintaku kepadamu, karena Allah ya Muhammad. Kalaulah bukan karena engkau telah berkali-kali menggesa, mendesak dan meminta kami, tak seorang pun kami akan tampil, tidak juga aku ya Rasulullah. Siapa kamu? Aku Uqashah bin Muhsan. Adakah aku pernah bersalah dan perlu meminta maaf? Tidak. Hutang? Tidak. Lalu, ya Rasulullah, engkau pernah memukulku. Aku pernah memukulmu. Iya, dan demi Allah,
Aku tidak akan melepaskanmu sebelum aku membalas memukulmu sebagaimana aku memukul aku. Bila yang aku memukulmu ya Ukasha, berceritalah Ukasha, bainama nahnu fi ghazwatil badri jarat naqatina qatuk. Teringat aku satu ketika semasa aku menyertaimu dalam peperangan Badar ya Rasulullah. Dalam perang Badar dulu, ontaku dan ontamu begitu dekat, sangat dekat, dan aku semakin mendekat. Ketika posisiku begitu dekat dengan ontamu, tiba-tiba engkau mengayun melambung rotan untuk mencambuk ontamu. Saya tak pasti apakah niatmu hendak mencambuk memukul onta supaya berlari dan berjalan kencang. Tapi yang pasti engkau bukan mencambuk onta, bukan memukul ontamu. Engkau telah memukul belakang punggungku ya Rasulullah. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang Ukasha, tidak mungkin Rasul sengaja hendak memukulmu ketika itu. Kalaupun aku pernah melakukannya, aku tak sengaja. Maafkan aku ya Ukasha. Tidak. Pukul dibalas dengan pukul. Dan itulah qisas. Pimpinan kekasih, junjungan Habibullah Khalilullah Rasul Muhammad ini tersenyum, tuan-tuan. Jiwa besarnya berbicara. Baiklah, jikalau memang itu tuntutanmu. Ya Bilal, idhab ila baiti Fatimah, fa'tini biqabidi. Hai Fatimah, engkau ambilkanlah rotan atau cemeti yang pernah ku bawa dalam perang Badar yang sekarang berada dalam simpanan Fatimah anakku. Bilal keluar ke rumah Fatimah memberitahu yang dia diperintah diutus oleh Rasul untuk mengambilkan cemeti, rotan. Fatimah bertanya, untuk apa ayahku dengan rotan itu? Ayahmu meminta jikalau ada sesiapa yang pernah kena rotan, kena pukul, supaya membalasnya. Dan benarlah ada seorang yang hendak membalas memukul ayahmu. Ayahku? Siapa yang akan sampai hati membalas memukul ayahku? Ukasha. Bukankah ayahku sedang sakit, Bilal? Iya. Apakah ayahku tidak meminta maaf kepada Ukasha? Sudah. Tapi Ukasha tak memaafkannya. Apakah para sahabat tak merayu kepada Ukasha supaya membatalkan tuntutannya? Juga sudah, tapi keras juga kemauannya. Dia tidak memukul ayahmu juga. Dibawa ke masjid, sebelum sempat menyerahkannya kepada Ukasha, Abu Bakar, Umar berdiri menghalang. Ya Ukasha, sekarang kami berdua ada di depanmu. Kami adalah sahabat Rasulullah dalam damai, dalam perang, di mana saja kami tak pernah lekang dan tak pernah berpisah. Hai Ukasha, kami korbankan jiwa, raga, harta, benda hidup dan mati kami semata karena cinta kami kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Ukasha, dalam perang kami adalah umpama benteng-benteng hidup. Sekian banyak tetakan pedang seluruhnya melukai tubuh-tubuh kami. Sekian banyak anak-anak panah yang dibidikkan dari busur-busur musuh tertancap di badan kami. Kami rela, biar kami mati, asal Muhammad selamat. Demi Allah, aku tak rela kalau sampai kau menyentuh tubuh Muhammad. Pukul kami, pilih salah seorang untuk pukul dua-duanya. Engkau memukul kami sama juga engkau telah memukul Rasulullah yang Ukasha. Lakukan. Sekali lagi tampil jiwa besar pimpinan umat ini dengan senyum. Abu Bakar, Umar, janganlah kamu masuk campur pula dalam urusan. Biarkan Ukasha, ini hak dia. Semoga selepas dia memukul aku tak ada lagi tuntutan di hari kiamat nanti. Duduklah. Duduk Abu Bakar, berdiri, duduk Abu Bakar, duduk Umar, berdiri Ali. Seperti juga Abu Bakar, Umar. Ali tak rela. Duduk Ali, dileraikan oleh Rasulullah. Berdiri kedua cucu-cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Menangis keduanya, ya Ukasha. Alasta anta ta'rifun an nahnu sibtum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fal qisasu minna kal qisasi Rasulillah ya Ukasha. Hai Ukasha, bukankah engkau juga tahu yang kami adalah cucu-cucu kesayangan Rasulullah? Dalam diri kami mengalir darahnya. Engkau memukul kami, samalah engkau telah memukul Rasul.
Jangan kau pukul Rasulullah. Minta, mohon, harap yang kasah. Pukullah saja kami. Pukullah kami. Sedih Rasulullah. Tapi sekali lagi tampil jiwa besar kepimpinan Rasul. Ya qurratai aini ukhuda. Hai kedua cahaya mataku, cucu-cucuku, duduklah kalian. Duduklah. Sekarang tidak seorang berdiri dan tak siapa menghalang. Semua duduk. Para sahabat penuh debaran menanti adakah benar-benar seorang Ukasha akan memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Ukasha juga tahu bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Masya Allah. Rasul berkata dengan lembut, yang Ukasha, idrib in kunta dhariban. Inilah rotan yang pernah memukul belakang tubuhmu. Ambillah, pukullah. Jikalau betul memang kau tidak memukul aku, ambillah. Ambillah yang Ukasha dan pukullah aku. Menggigil tangan Ukasha sambil berkata, ya Rasulullah, darabtani wa ana arinan thawbi, ya Rasulullah. Jikalau engkau memukul aku dengan cambuk ini, dengan tongkat ini, dengan rotan ini, aku tak memakai baju, ya Rasulullah. Panas udara, terik matahari Badar ketika itu menyengat, hingga kami terpaksa membuka baju luar kami. Dalam keadaan kami tak memakai baju, itulah engkau memukulku dengan cambuk ini, ya Rasulullah. Lalu, apalagi maumu yang Ukasha? Biar adil. Bukankah pukul dibalas dengan pukul? Dan karena ketika engkau memukul aku tak memakai baju. Sekarang, jikalau aku hendak memukulmu, bukalah bajumu. Terpekik sekalian para sahabat yang hadir. Ya Ukasha, sungguh engkau biadab. Ketika Rasul telah menyerahkan dirinya untuk dipukul, engkau masih meminta supaya membuka bajunya. Ukasha berkata, ini hakku, pukul balas dengan pukul. Dan aku mesti memukulnya. Sekali lagi Rasulullah SAW dengan tersenyum, baiklah. Dibuka baju. Ketika Ukasha nampak putih kulit Rasul, kelihatan sedikit kurus karena memang beliau sedang sakit. Nampak cap nubuah kenabian di belakang punggung Rasulullah. Dibuangnya itu tongkat, dilemparkannya itu rotan, meluruh ke depan, dipeluk tubuh Rasulullah, dicium sepuas-puasnya sambil menangis, ya Rasulullah. Mayyatibu qalbahu ayyata'ammadaka ya Rasulullah. Wa inni fa'altuhu rukha'an ayyam massaka wa bi khurmatika minan nari ya Rasulullah. Siapakah gerangan orang yang sampai hati hendak memukulmu, ya Rasulullah? Tidak juga aku, ya Rasulullah. Aku lakukan semua ini semata-mata karena rinduku, karena cintaku. Ingin kiranya menyentuhkan jasadku yang kotor penuh dosa dan najis ini, menyentuh kehormatanmu, dan agar dengan ini terselamatlah aku dari siksa neraka, ya Rasulullah. Rupanya Ukasha bukan benar-benar hendak memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiri Rasul dengan bangga mengumumkan, lihat siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah itu Ukasha. Peristiwa itu baru saja semalam. Pagi ini Isnin 12 Rabiul Awal, bertepatan hari Senin itu. Itulah subuh terakhir. Semata karena hendak meleraikan para sahabat yang menangis karena ketiadaannya, dipapah Rasulullah ke masjid dan beliau lalu mengimamkan sembahyang subuh 2 rakaat ringkas. Selesai. Lambaian tangan seorang pemimpin umat, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Kamu tak akan sesat buat selama-lamanya. Pegang teguhlah, genggam dan gigitlah dengan gigi geraham Al-Quran dan As-Sunnah. Dengarkan baik-baik. Walladhi nafsi Muhammadun biyadi la taftariqa ummati ala 73 firqah.
wasintani wasab'ina firqatan minan nar wa wahidum fil jannah. Demi Allah yang diri Muhammad dalam genggaman kuasanya, akan terpecah-pecahlah umatku nanti menjadi 73 golongan. 72 semuanya golongan sesat, neraka, dan hanya satu saja yang masuk surga. Bertanya yang hadir, manhum ya Rasulullah? Siapakah yang satu golongan itu ya Rasulullah? Hum ahlus sunnah wal jamaah. Satu golongan yang tidak sesat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, puan-puan, tajuk kita apa tadi? Tajuk kita apa? Mengenal ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ceritanya pagi Isnin 12 Rabiul Awal pula? Pertamanya biar kita tahu bahwa tarikh itu bukan hanya tarikh Maulidur Rasul saja, tapi sekaligus juga tarikh kewafatannya. Kalau kita bicara tentang kelahirannya, tak lengkap kalau tak juga bicara tentang kewafatannya. Selepas selesai mengimamkan, lambai tangan, sebut wasiat, aku tak meninggalkan apa-apa, tak ada pusaka, tak ada waris, tak ada warisan apa-apa, harta warisan tak ada, kota warisan pun tak ada. Kebetulan kita berada di kota warisannya. Harta warisan pun tak ada, kota warisan pun tak ada, semua tak ada warisan apa-apa. Pusaka peninggalanku cuma dua saja, Al-Quran dan Al-Hadis. Pulang Rasulullah, lalu tidur di atas ribaan istrinya, sambil berpesan agar tidak siapapun yang datang menziarahi dan tak seorang pun akan dibenar atau diizinkan menjenguknya. Kalau ada orang yang datang menziarahi, menjengukku, katakanlah aku sedang sibuk. Di waktu yang sama rupanya Allah telah memanggil Israel, sang pencabut nyawa. Hai Israel, sehelai daun telah gugur dari tangkainya di Lauh Mahfuz. Dan itu bertanda bahwa salah seorang di antara hambaku telah sampai ajalnya pada hari ini. Engkau tahu ajal siapa gerangan? Hari ini adalah ajal kekasihku sendiri Muhammad. Hai Israel, turunlah, sampaikan dan ucapkanlah akan sesempurna salam selawat kepadanya. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Katakan kepadanya bahwa aku menjemputnya pulang. Perlihatkanlah wajahmu yang ramah, perlakukanlah ia dengan santun, dan cabutlah nyawanya perlahan-lahan. Israel pun turun menyerupai seorang lelaki, pakaian serba putih, semerbak bau harum, mengetuk pintu rumah Rasul. Lain daripada yang biasa, salamnya kedengaran berbeza. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah, ya ma'dan risalah, a'adkhul. Assalamualaikum wahai rumah Nabi, rumah yang menjadi sumber inspirasi turunnya risalah dan nubuwah. Bolehkah aku masuk? A'adkhul, bolehkah aku masuk? Rasul mendengar orang mengucapkan salam lain daripada yang biasa. Hei Fatimah, kau tengok siapa yang mengucapkan salam. Mengetuk pintu. Fatimah keluar, dibuka pintu, seorang lelaki. Saya tak pernah nampak orang seperti dia. Kalau sahabat, saya tak pernah melihat sahabat. Kalau dia orang jauh, dia musafir, baju putih, tak ada bekas debu atau kotoran. Man anta? Siapa kamu? Aku mau berjumpa ayahmu. Ayahku sakit, tolong jangan diganggu. Ayahku berpesan tidak seorang pun dibenarkan untuk menziarahinya. Tapi ini mustahak. Ini mustahak. Aku kena jumpa juga ayahmu. Tolonglah jangan ganggu. Aku kena datang juga dan jumpa ayahmu. Beritahu kepada ayahmu, ayahmu kenal siapa aku. Fatimah masuk ke dalam, ya, di luar ada seorang, dia nak jumpa sangat-sangat dengan ayah. Katanya urusannya sangat-sangat mustahak. Dia kata, ayah kenal dia. Ayah, dipandanginya saya semacam
sorot dan pandangan matanya tajam, berdiri bulu kuduk, naik remang seram, takut saya dibuatnya. Siapa dia, ayah? Rasul mengatakan, huwa hadhimul ladzat wa qati'ush syahwat wa mufarrikhul jama'ah wa ma'maril kubur. Engkau tak kenal dia. Yang datang itulah yang memutus segala cinta, memisahkan seorang dari kumpulannya. Sebentar lagi banyak istri yang akan menjadi janda dan anak-anak terbiar terlantar sebagai yatim. Dialah yang akan memutuskan segala selera, kesenangan dan syahwat nafsu. Dialah yang akan menjadikan seorang terpisah dari kumpulannya. Dialah yang akan menambah ramainya bilangan ahli kubur. Dia adalah Israel. Suruh dia datang, suruh dia masuk. Masuk mengucap salam, duduk di sisi Rasulullah SAW. Nabi bertanya, engkau datang untuk ziarah ataukah engkau datang untuk mencabut nyawaku, ya Israel? Israel menjawab, aku datang untuk kedua-duanya sekali. Aku datang menziarahimu sebab engkau sakit, dan sekaligus aku datang untuk mencabut nyawamu karena ajalmu telah sampai. Di mana Jibril? Minta supaya Jibril datang karena ada sesuatu yang aku tidak bertanya kepadanya. Jibril datang. Hei Jibril, tahukah yang hari ini merupakan hari terakhirku di dunia dan hari pertamaku di akhirat? Ya, aku tahu. Hari ini adalah hari kematianku? Ya, aku tahu. Kenapa dengan engkau, wahai kekasih Allah? Takutkah kamu mati? Tak sukakah kamu bertemu dengan Allah? Jibril, terlalu berat perpisahan ini. Berat perpisahan ini. Jibril, gembirakanlah hatiku, besarkanlah jiwaku, hiburlah. Mal yang indallahi minal karamati ya Jibril. Kemuliaan apakah yang akan kuterima pada hari ini di sisi Allah? Hai Jibril. Jibril menjawab, inna abwabas sama qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yantaziruna al-wahid. Hai Muhammad, sebesar-besar kemuliaan pada hari ini, sepenuh ucapan sanjung, salam, selawat, gema, gegak gempita, tahmid, suara para malaikat, malaikat seluruh isinya langit bumi, dan malaikat-malaikat hamlatul arsh, kesemuanya berucap salam selawat. Sebaik-baik dan sesempurna ucapan salam selawat untukmu, untukmu. Pintu-pintu langit telah dibuka, para malaikat telah berbaris bersaf-saf, surga telah dihias indah, bidadari sudah tidak sabar-sabar lagi menunggu kedatanganmu. Itu kemuliaanmu. Nabi tak senang, tuan-tuan, tak senang. Sampai Jibril bertanya, engkau tidak senang, tidak sukakah dengan berita itu? Jibril, itu hanya untukku sajakah? Apalagi engkau risaukan, hei junjungan kekasih Allah? Umatku Jibril, umatku. Kalau pintu langit telah dibuka, para malaikat telah berbaris bersaf-saf, surga telah dihias indah, bidadari sudah tak sabar-sabar menunggu kedatanganku. Jikalau hanya untukku, untukku, tentang diriku, aku tak risau Jibril, aku tak risau. Siapa yang kau risaukan, hei kekasih Allah? Umatku. Apakah kemuliaan itu hanya untukku? Bagaimana dengan umatku? Begitu dalamnya cinta Rasulullah kepada umatnya. Dia tak mau senang sendiri, seronok sendiri, tak. Ya. Jibril menjawab, Muhammad, Allah berfirman, sungguhnya Allah mengharamkan surga kepada semua para nabi dan manusia, tidak seorang pun nabi dan manusia. Umat dahulu yang dibenarkan masuk ke dalam surga sebelum terlebih dahulu kamu dan umatmu masuk ke dalam surga. Itulah kemuliaan umat. Tersenyum kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku redha, aku redha. Jikalau begitu aku redha. Hei Israel, laksanakan tugasmu. Cabutlah nyawaku. Israel, Tuhan,
Makhluk yang sudah hilang santun, tidak ada perasaan belas kasihan. Yang kalau mencabut betul-betul tanpa tangguh. Tak kenal rasa hormat. Walau kepada orang tua sebab tuanya, karena orang alim sebab ilmunya, karena orang kuasa dengan sebab pangkat dan kekuasaannya. Tak pernah mengenal hormat. Tak ada rasa takut gerun, walaupun kepada orang yang paling gagah dan perkasa sekalipun. Dan tak ada rasa kasihan, walau pada orang yang lemah tak berdaya atau anak-anak kecil yang tak berdosa. Tak ada itu. Bagi dia cabut adalah cabut. Kepalanya di bawah kaki arsy, kedua kakinya terpacak pada lapisan bumi yang ketujuh. 40.000 sayap-sayapnya meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Bumi dan isinya di hadapan malaikat maut hanya seperti satu biji sawi yang terdampar di padang pasir yang luas. Malaikat maut mempunyai beribu berjuta-juta anggota prajurit dan tentara, yang kalau seorang tentaranya diperintahkan oleh Allah menelan 7 petala langit dan 7 petala bumi, sekali telan hilang. Malaikat maut itu sekarang yang berada di hadapan Rasulullah SAW. Demi Allah tidak ada tugas yang berat melebihi beratnya satu tugas. Ketika Allah perintahkan, "Hei Israel, cabut nyawa Muhammad," perlahan-lahan. Dia tak biasa buat kerja perlahan. Kerjanya lasak, tukang bedal, keras. Macam mana mau bikin perlahan? Israel, laksanakan tugasmu. Cabut nyawaku. Digenggam empu jari kaki Rasulullah Muhammad SAW. Baru saja digenggam empu jari kakinya, terasa kesakitan oleh Rasul. Beliau meminta segelas air. Beberapa kali Rasul memasukkan tangannya ke dalam gelas, sambil mengusapkan ke muka beliau yang mulia itu, sambil berdoa, "Allahumma huwin alayya fi sakaratil maut." Ya Allah, ringankan bagiku menghadapi sakaratul maut, ya Allah. Ma'asyaddu mirarati minal mauti ya Israel. Beginikah sakit mati itu, hai Israel? Beginikah sakit setiap kali engkau mencabut nyawa seseorang itu, hai Israel? Israel menjawab, "Hai kekasih Allah, ini sajalah cara yang paling lembut. Tak ada lagi lebih lembut daripada cara ini. Dan ini hanya khusus untukmu, hai Muhammad. Untukmu. Sedangkan aku belum lagi mencabut nyawamu. Aku baru menggenggam empu jari kakimu." Terbit air mata kekasih Allah. Menangis. Bukan menangis sebab kesakitan yang ditanggung. Tidak. Yang ditangisi adalah umatnya. Ya Allah. Jadi kalau begini sakit menghadapi mati, pasti tidak seorang umatku pun yang akan sanggup menanggung dan menghadapi. Ya Allah, timpakan seluruh rasa sakit ini hanya kepadaku saja, ya Allah. Ummati. Siapa yang ditangisi? Siapa yang ditangisi? Betapa dalam cinta Rasulullah. Perlahan. Dan akhirnya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Hei jiwa yang tenang, Muhammad, kembalilah. Maka genaplah usia Rasulullah ketika itu 63 tahun. Terbujur, lubang belum digali, air mata belum dikesat. Yang berdiri tak sanggup duduk, Tuhan. Yang duduk tak mampu berdiri, tegabung.
Umar naik ke atas mimbar sambil menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku pancung lehernya. Tegang suasana. Suasana jadi tegang, setegang-tegangnya. Muhammad tidak mati. Muhammad tidak mati. Abu Bakar keluar dari bilik Aisyah. Saudara-saudara, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah selamanya hidup. Dibacalah ayat yang saya baca di permulaan sarahan tadi, 144 surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Di belakang sudah mulai ada bisik-bisik. Ada tak Muhammad tulis wasiat? Ada tak Rasulullah cakap pasal siapa-siapa yang nak jadi khalifah sepeninggalnya? Sebelah sana orang-orang Ansar lebih utama, sebab mereka lah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Rumah mereka adalah rumah mereka. Rumah orang Ansar adalah rumah Muhajirin. Mereka telah memberikan semuanya untuk kaum Muhajirin. Yang keluar, datang ke Madinah Saleh sepinggang, tak ada apa. Oh bukan, Muhajirin lah yang berhak. Dah mula. Mula apa? Mula apa? Apa itu gitu-gitu tuh? Ada. Jasad masih ada di situ. Jasad masih di situ. Di belakang, ini lebih lantang lagi ini. Ali, paling layak adalah Ali. Mereka adalah kemudian yang kita kenali hari ini dengan pengikut Syiah. Ini kuat lagi. Ali. Ya. Walaupun kesepakatan akhirnya Abu Bakar lah yang dipilih sebagai khalifah pertama Rasulullah SAW. Abu Bakar meninggal dunia, disusul dengan khalifah berikutnya yaitu Umar, baru Utsman. Tapi rasa tak puas hati dari satu khalifah ke khalifah, dari satu zaman ke zaman berikutnya. Ini pembelot, merampas hak. Ada begitu dah bunyinya. Merampas hak. Hak kekhalifahan Ali, Abu Bakar nih. Fasik, ada fasik, dah main begitu. Jasad masih belum dikubur. Ya. Nak menentukan di mana kubur itu pun juga sudah berselisih. Adakah nak dibawa semula ke Mekah? Walaupun akhirnya sepakat mereka menguburkan di mana Rasul menghembus nafasnya, di rumah Isyah di tempat yang sekarang itu. Menyembahyangkan pun terjadi perselisihan hingga hari Isnin meninggal, Selasa masih belum dikubur. Hingga ada riwayat mengatakan sampai ke hari Rabunya barulah dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesanan Rasulullah. Di belakang sepeninggalku nanti akan berlaku perpecahan yang amat. Tapi kembalilah dan berpeganglah kamu kepada peninggalanku. 2, kamu tidak akan sesat selama masih kamu berpegang kepada keduanya, yaitu apa tadi? Al-Quran dan As-Sunnah. Ke situ ya. Jadi biar tahu alurnya, jalurnya. Oh, itu jalan ceritanya. Saya nak membayangkan kepada kita. Pertama, rasakanlah betapa dalam cinta kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Ya, tak ada orang seperti Muhammad Rasulullah. Satu-satunya dan hanya seorang. Ditempuhinya hidup, liku dakwah, bukan upah, bukan habuan, bukan. Kadang dilempari dengan najis kotoran onta, dicaci maki, diugut, diancam bunuh. Tak ada dendam, tak ada permusuhan. Sesuatu yang amat menggembirakan adalah imanmu. Harisun alaikum bil mu'minin. Aku harapkan kamu beriman. Ditempuhnya hidup miskin, dia memilih miskin, dia tak mau kaya. Lain daripada orang, tak sama dengan doa kita. Kalau kita berdoa minta rezeki itu mintanya macam mana? Kita berdoa minta rezeki macam mana bunyi?
Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak. Habis banyak? Yang murah. Habis murah? Yang melimpah. Habis melimpah? Ruah. Sudah melimpah pakai ruah lagi. Pernah tak ada orang berdoa minta rezeki, ya Allah, berilah aku rezeki sikit. Pernah tak? Tak ada ya. Bab minta rezeki paling cerewet kita. Rasul berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, ya Allah. Matikanlah aku sebagai orang miskin dan himpunkanlah aku di hari kiamat nanti bersama dengan orang-orang miskin, ya Allah. Apa yang diminta? Dia minta hidup miskin, mati miskin, dan mati nanti di hari kiamat kalau dikumpul, dihimpun, biar berkumpul, berhimpun bersama dengan orang-orang miskin. Kalau saya miskin sebab tak ada kesempatan, tak punya peluang untuk kaya, Tuhan, ya. Kalau saya punya peluang dan ada kesempatan, barangkali sayalah orang yang dahulu kaya sebelum yang lain jadi kaya, dan sayalah orang yang paling kaya di antara semua orang yang kaya-kaya. Setakat cincin harga 24 juta rupiah, maksud saya, juta rupiah, murah itu. Tak beli, tak punya duit, coba punya duit. Betul? Rasul tak mau kaya, peluang ada. Dipilihnya jalan hidup miskin. Wa yasibu ala batnihi al-hajara minal ju'i wa qad utiya mafatihahu khazainal ardiyah wa rawadatul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa'aba. Muhammad biasa mengikat perutnya dengan batu karena menahan lapar. Padahal di tangannya kunci-kunci khazanah bumi. Bukit batu pasir menawarkan diri meratap, menawarkan diri menjadi emas, tapi Muhammad menolak. Subhanallah. Mana ada orang yang di tangannya memegang kunci-kunci khazanah bumi, hidupnya sentiasa dalam kelaparan, hingga beliau biasa mengikat perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Kalau saya lah yang memegang kunci-kunci khazanah bumi, tahu lah apa saya nak buatnya. Apa? Habislah pintu-pintu semua saya kopak. Lebih berbahaya kalau tuan-tuan yang pegang kuncinya. Bahaya. Apa? Habis semua isinya tuan-tuan selongkah. Tidak demikian halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditempuhnya jalan itu, Rasul hidup sentiasa dalam kemiskinan. Dijejainya sunnah-sunnah itu. Dilakukan segala perbuatan yang boleh diteladani menjadi sunnah, ikutan yang paling betul, paling selamat, jalan yang paling lurus, tak bengkok-bengkok. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sekolah tidak, belajar tidak, berguru tidak. Tak. Seorang ummi yang tidak pandai menulis baca, yatim piatu. Tapi dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari, tanah gersang Arabia, kehidupan biadab menjadi beradab, dari jahiliyah menjadi Islamiyah. Apa rahasia? Apa rahasia kepimpinan? Al-Quran. Al-Quran. Keteladanannya As-Sunnah. As-Sunnah. Ya. Dosa tak pernah minta ampun terus menerus. Ia tidak makan sebelum lapar dan ia segera berhenti sebelum kekenyangan. Itu bezanya dengan kita. Tak banyak. Beza dengan kita sebenarnya tak banyak. Sikit saja. Sikit-sikit. Rasulullah sikit makan, kita sikit-sikit makan, tak banyak, sikit-sikit dia beza dia. Rasulullah sikit makan, kita sikit-sikit makan, itu bezanya. Tak banyak kan? Rasulullah sikit duit, kita sikit-sikit duit. Rasulullah sikit tidur, kita sikit-sikit tidur, itu saja. Tak banyak, sikit-sikit aja.
Rasulullah dosa tak pernah minta ampun terus-menerus. Kita dosa terus-menerus minta ampun tak pernah. Rasulullah tak makan sebelum lapar dan segera berhenti sebelum kenyang. Kita makan terus walaupun tak lapar dan tak berhenti sebelum kenyang betul-betul. Rasulullah doa panjang, kita doa ringkas, pendek, padat, tepat. Ya, subhanallah. Kalau sesekali pergi jemaah menjadi makmum, kadang pun tak sampai selesai. Imam belum habis baca Allahumma antas salam, dia buat Allahumma lantas jalan. Habis salam cabut. Itulah kita. Yang ini adakah masih juga mau disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah adalah mereka yang berpegang teguh kepada sunnah. Jamaah adalah mereka yang tetap berada dalam akidah Islamiyah, berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah. Tuan-tuan, Syiah ini tak payah ceritalah. Saya orang Indonesia, saya tahu. Di sana semua fahaman agama berkembang, hidup dengan subur. Tak ada sekatan. Tak ada sekatan. Semuanya boleh. Semua agama dianggap benar. Ya, bukan Islam saja. Semua benar. Hingga Syiah pun dibenarkan di sana. Jadi kita tahulah. Bukan orang Syiah kalau tiap selepas sembahyang tak mengutuk, dan tidak akan bernama Syiah kalau dalam doa kunut pun tidak kutukan. Wiridnya, maksuratnya memang itulah, mengutuk. Jadi kutuknya sahabat-sahabat Nabi yang dijamin pasti, bukan insya Allah, pasti. Kita cakap dengan nas Quran, Allah yang mengatakan. Insya Allah bukan insya Allah, sudah pasti. Ini Quran yang berbicara. Ya, Quran yang berbicara. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ya, Allah ridha. Siapa? Ansar, Muhajirin, Tabi'in. Dan Allah menjanjikan surga pasti abadan selama-lamanya. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 100. Sudah dijamin. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga yang menjadi kutukan tiap hari. Tak akan bernama Syiah kalau tak mengatakan Aisyah adalah seorang perempuan pelacur. Sedangkan tadi seorang perempuan, wanita, istri Nabi, ummahatul mukminin, yang Rasul sendiri di masa menghembuskan nafas terakhirnya adalah di atas ribaannya, dikutuk, dikatakannya sebagai pelacur. Waliyahudzubillah. Ya Allah, lindung kita ya. Itu mereka lah, biarkan ya. Tak ada guna lah mudzakarah buang masa lah. Memang dah begitu. Syiah ini bukan Islam, Yahudi. Ya. Sekarang kita nih yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Di kampung saya sana ada yang satu kumpulan tarekat mengaku juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berkumpul pada malam Selasa, 1 minggu 1 kali, membuat hijab di sebuah tempat, lelaki perempuan berkumpul, campur jadi satu, zikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah. Bila lepas sembahyang Isya mula. Berapa kali? 70.000 kali. Banyak tuh. Banyak. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mula-mula bagus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pukul 11 enjin pun dah agak panas barangkali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pukul 12 la ilahanya hilang. Tinggal illallah, 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 illallah. 70.000 kali. Takut tak sempat. Habis Isya mula, subuh selesai. Jam 1, jam 2, jam 3, masuk 4 menjelang subuh. La ilaha illallah hilang, tinggal ujung. Sampai pingsan, maafkan saya. Sampai lelaki perempuan telanjang tak sedar. Itulah katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebegitu, macam mana tu?
Ada seorang kiai cerita di TV, sayalah sekarang baru selepas berpuluh tahun menjadi muslim merasakan nikmat yang luar biasa dalam sembahyang. Orang bertanya, mungkin rahasianya macam mana, apa dibaca. Saya sekarang betul-betul khusyuk sembahyang saya. Apa rahasia Pak Kiai khusyuk dalam sembahyang? Dia balik bertanya, kamu biasanya sembahyang pakai bahasa apa? Ya bahasa Arab. Nah itulah dia yang tak khusyuk. Pak Kiai, nah sejak beberapa bulan yang lepas saya dah ubah. Sembahyang tak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Itu pun ramai juga pengikutnya. Dan pengikut-pengikutnya termasuk Kiai itu, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul. Jadi yang mana satu betul agaknya? Ya, sampai katanya ada seorang pemuda ketika mau akad nikah di depan qadhi ditanya, apa agama Islam? Islam, Pak. Kalau agama Islam, berapa rukun Islam itu? 5. Coba sebut. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, yang kelima, yang kelima, yang kelima. Berkali-kali yang kelima, yang kelima, tercungap-cungap, tak ingat juga apa yang kelima. Kawan di sebelah, dia tahu, takkan 1, 2, 3, 4 lancar, yang kelima tak dapat jawab pula. Dia bisik, yang kelima pergi haji ke Baitullah. Cepat-cepat pemuda itu, maaf saya Tuan Qadhi, saya lupa. Rukun Islam yang kelima, pergi ke rumah Haji Abdullah. Apa? Pergi ke rumah Haji Abdullah. Apa? Pergi ke rumah Haji Abdullah. Kawan membisikkan pergi haji ke Baitullah, dia jawabnya pergi ke rumah Haji Abdullah. Apa ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah ya? Seorang kanak-kanak lelaki biasa dipanggil Ujang lah. Saya minta maaf kalau dia namanya Ujang ya. Ada orang sebelah Minangkabau sana, bahasa pun bahasa Minang. Jang, waang kini kola gadang paiju lah ke mas haji bersembayang lah. Ko indak biku anang waang tu berdusun nama ko berdusujuo. Jang, kamu tuh sudah besar, sembahyanglah ke masjid sana. Kalau tak sembahyang kamu berdosa, mak ini juga berdosa nanti. Si Ujang tadi pandai pula menjawab cakap mak, ba buka bahasa sembahyang mak ambulan tentu cik jo lai ba caro kaifiat membuat sembahyang tu. Mak bagaimana mau sembahyang? Satu ilmu pun saya tak tahu macam mana mau buat. Maknya kata tidak ba do jang pai sajulah ke masjid calik saya orang biku di sana ya do imam bagai biku calik saya imam orang taka ang taka, orang ruku ang ruku, orang sujud ang sujud, orang salam ang salam. Kata maknya, jangan walaupun tak ada ilmu pun tak apa, pergi sajalah ke masjid, nanti kau tengok orang. Nah, ikut sajalah, itulah ilmu. Mak kata, tak ada ilmu pun tak apa, pergi sajalah ke masjid. Macam mana sembahyang, kau tengok orang, kau tengok imam. Ikut sajalah, ikut sajalah. Imam tegak, kamu tegak. Imam rukuk, kamu rukuk. Imam sujud, kamu sujud. Imam salam, kamu salam. Ikut sajalah. Berbekalkan ilmu dari maknya, ikut saja. Dia ikut sajalah. Dia pergi, angkat tangan, dia tengok orang, angkat tangan, sedekap, gitu. Berdiri belakang imam, saf kedua. Sembahyang maghrib, imam baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Si Ujang tadi dengar, oi, ikut sajalah. Rupanya orang sembahyang berjamaah, kau mengikut saja, ikut sajalah. Rupanya sembahyang jemaah ikut saja. Imam keras dibantainya pula, diikut keras. Bismillahirrahmanirrahim. Imam dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Suasana gaduh, bising. Habis berlawan-lawan suara imam dengan suara si Ujang. Kawan sebelah Ujang ini tahu sembahyang jemaah ini imam saja baca kuat, makmum dengar. Apa pasal Ujang sebelah aku ini, weh? Aku tegur, karang aku cakap, aku pula yang batal. Betul itu. Puasa di jalan macam mana nak beritahu dia, diam lah. Pakai tangan. Begitu. Maksud dia,
Diamlah kamu, tapi tak cakap. Itu aja. Si Ujang terperanjat kena tangan, dalam hati ikut sajalah. Dengan ilmu mahnya ikut sajalah. Dalam hati sembahyang jemaah ini pakai tangan juga ya. Kena tangan dari sebelah di peginangan. Ilmunya ilmu ikut-ikutan. Apakah itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawabnya tidak dan bukan. Wahai saudaraku muslimin muslimat kesemua, mari kita kembali kepada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu saja jalannya. Kembali kita kepada Al-Quran, kembali kita kepada Al-Hadis, kembali kita kepada ijma' dan qiyas. Jangan berselisih, pegang semua. Yang jadi pecah selisih ini sebab ada yang mau pegang, ada yang tak mau pegang. Allah suruh pegang semua. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah jami'an, ini hablullah, ini agama Allah, Quran, Sunnah. Pegang teguh, semua pegang, sana pegang, semua pegang, semua pegang. Yang jadi pecah, ada yang mau pegang, ada yang tak mau pegang. Ada yang mau pegangnya sikit-sikit, setengah-setengah, padahal yang disuruh pegang semua. Yang jadi bikin pecah yang pegang sikit-sikit, pegang setengah-setengah ini. Allah suruh pegang semua, ke semua kamu pegang. Itulah Ahlus Sunnah. Apa-apa rujukannya? Quran ayat sekian surah An, hadis an abi, an ini, an itu, rawahu siapa? Pastikan hadis sahih. Baru selamatlah agama ini. Tapi kalau sudah agama main pendapat, katanya, tak selesai. Akibatnya banyak firqah, banyak madhab. Terakhir, yang paling berbahaya, madhab tak mengaji. Ya tak mengaji. Ya, buat madhab sendiri. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Quran, Sunnah, Ijma' dan cakap agama, jangan sembarang. Semua orang boleh cakap, siapapun. Asalkan cakap itu berdasarkan kepada Quran, apalagi hadis, apalagi ijma', qiyas. Tengok Quran. Paling bagus Quran ditafsir dengan ayat Quran. Itu paling sahih, paling kuat. Dan Quran ditafsir dengan hadis-hadis yang mutawatir, yang sahih. Kalau tidak bertemu baru pergilah ke ijma', baru pergilah ke qiyas. Itulah saya dan itulah kita. Semua perselisihan boleh diselesaikan. Penyelesaiannya adalah Quran, hadis. Sebagaimana Rasul katakan, dua perkara aku tinggalkan yang kamu tak akan sesat buat selama-lamanya, selama kamu berpegang pada keduanya. Saya rasa nak dibilang cukup boleh cukup, kalau nak dibilang kurang memang tak pernah cukup. Namanya ilmunya, betul ya? Setakat ini barangkali silaturahmi saya di hadapan jemaah sekalian yang barangkali kalau era 80-an 90-an banyak yang kenal lah barangkali ya. Banyak yang kenal. 98 ketika musim GAM ada 60 orang yang tersenerai. Saya duduk nomor 6 di bawah Kamal Asyari. GAM Gajah. Saya pun balik ke Indonesia, dah tak boleh di TV, tak boleh radio, tak boleh semua, tak boleh. Saya buka ma'had di sana, alhamdulillah, dari 20 orang jadi 40, 80, dan hampir 15 tahun selepas penubuhannya sekarang ini dah alhamdulillah 700 orang pelajar-pelajar tahfiz di sana, di satu tempat namanya Lampung. Bukan Lombok ya, Lombok lain, Lombok yang banyak kes anak-anak perempuan dibawa lari orang, bukan yang itu. Ini Lampung, Sumatera. Nak pergi Lampung macam mana? Dari sini ke Melaka, Melaka naik feri ke Dumai, Dumai naik bas ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Padang, Padang ke Jambi, Jambi ke Palembang, Palembang ke Lampung. Sekejap je. 3 hari 3 malam sampailah tempat saya. Nak cepat tambang murah lah, Tuhan kan dekat nih. KLI, Jakarta, Lampung, 300 ringgit pergi balik selesai, insyaAllah. Jadi kita ada 3 ma'had, ada ma'had lelaki, ada ma'had perempuan, dan ada ma'had yatim. Kami sedang mengumpulkan dana untuk membina sebuah lagi ma'had, namanya Ma'had Tahfiz Hasmanula. Manula. Apa Manula? Manusia lanjut usia.
Kalau berjaya maat ini kita bina, insya Allah saya akan mulai menerima masuk pelajar-pelajar baru semua orang tua-tua. Masuk umur 60, 62 khatam. Dia 2 tahun saja. Nah, iya, 2 tahun. 60 masuk, 62 khatam, 63 mati. Tadi Nabi kan 63, betul? Itu mati sunnah. Lebih tak ikut sunnah. Kurang tak cukup sunnah, sedang eloklah 63. Dan saya sebagai orang yang dituakan sebenarnya tak patut saya pergi meninggalkan ma'had, tapi karena terpaksa tidak ya, ini perjuangan tak ada yang terpaksa, belum ada yang mengganti, jadi sayalah yang berjalan. Kita membina madrasah sekarang ini 2 tingkat, 12 bilik darjah. Yang 1 tingkat di bawah itu sudah selesai, tinggal tingkat atas, nak bagi atap, nak bagi ceiling, dan ya nak dindingkan yang tingkat 2 itu. Kerajaan tak tolong, jadi terpaksalah kita pergi ke rata-rata tempat minta tolong. Siapa lagi? Ya, saya cuma punya saudara. Saudara saya orang Islam, orang Kristen bukan saudara. Dan orang Islam, orang Kristen tak akan menolong orang Islam. Ya. Jadi saya minta tolong pada saudara-saudara saya, kalau ada yang punya kelebihan rezeki, ya, maklumlah sekarang kan zaman sulit, harga naik, semua barang-barang naik. Yang paling tinggi naik air kelapa, sebab pokoknya pun makin tinggi. Yang turun kangkung. Nah ini Indonesia. Di Indonesia harga kangkung memang murah, malah bahkan kangkung di Indonesia itu tak dijual, orang boleh ambil saja di sawah. Indonesia, jangan salah paham ya, tak ada kena-menanya. Ya, kenapa tuan gelak ketawa? Ada rasa Jadi kita pecah lot lah tuan-tuan ya. 1 lot itu 1 kaki persegi 20 ringgit. Ya, 1 kaki persegi 20 ringgit. Entah berapa yang digerakkan nanti oleh Allah, itulah rezeki kami. Saya antarkan terus. Ya, tuan kau tak boleh dapat 1 lot, 2 lot lah. 1 untuk saya 20 ringgit itu dapat 1 kampit semen lekat pada dinding dan tiang ma'had itu. Selagi masih tegak berdiri, selama masih digunakan, sampai kiamat pahalanya mengalir untuk Tuhan, bukan untuk saya menyalur saja. Yang saya dah beli dah istri, kenalah suami ingat istri, istri ingat suami. Dah suami istri habis, arwah-arwah tak boleh kasih sentuhan jariah ini yang dapat melapang dan meringankan mereka di alam barzah sana. Kasihlah arwah-arwah ayah ibu ya 1 lot. Boleh ke tidak nih saya tanya nih? Tak boleh? Bolehlah insyaAllah. Seberapa yang dapat? Ya, saya nak balik lagi nih. Kirimkan uang itu insyaAllah. Kemudian kalau ada masa, jemputlah datang ke tempat kami ya. Kalau ada anak-anak kita yang ingin belajar di sana, kita ada 2 aliran, tahfiz dan akademik ada, dan tahfiz saja, takhasus. Kami tawarkan 3 program, 5 bulan, 10 bulan, 2 tahun. Pilih mana? Pilih mana? 5 bulan boleh? Pelajar-pelajar kami sudah ramai yang boleh hafaz Quran dalam masa 5 bulan saja. 5 bulan saja. 1 hari 4 muka surah. Kalau tidak 10 bulan. 10 bulan 1 hari 2 muka surah. Atau yang tadilah 2 tahun. Atau beginilah, kalau tuan-tuan tak boleh menuntut di mana-mana termasuk tempat saya, sendiri sajalah di rumah. Saya suruhkan coba 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat, 1 ayat diulang-ulang 40 kali, 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 40 kali. Jangan lebih, jangan kurang, jangan tidak. 40, 40, 40. Malam ini kita mulai menghafal Yasin. Yasin, 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 Yasin. Jangan tambah. Yasin, 1 hari 1 ayat. 1 ayat ulang 40 kali. Yasin. Berjalan mandu kereta, ibu-ibu goreng ikan, Yasin. Sembahyang zuhur, rakaat pertama, Yasin. Rakaat kedua, Yasin. Asar nanti, Yasin. Maghrib jadi imam, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu Akbar. 1 ayat. Baru mula. Besok wal Qur'anil Hakim. Ulang. InsyaAllah selama 6.236 hari selesai. Ya, 1 hari 1 ayat.
Sedangkan ada 6.236 ayat, jadi 6.236 hari. Selesai. Boleh? Berapa lama? 17 tahun. Ui lamonyo. Nah, kalau sejak 17 tahun dulu dah mula, sekarang selesai. Mula. Sekarang umur berapa? 20, insya Allah 37 selesai. Umur 30, 47 selesai. Umur 40, 57 selesai. Umur 60, 77 selesai. Umur 70, insya Allah. Umur 87 nanti. Kalau tak hafiz, habis. Selesai juga. Tak dapat 30 juzuk 30. Boleh? Satu hari satu ayat tak boleh. Satu hari setengah ayat. Hari ini mula. Ya. Besok sin. Ya, itu saja, mudah-mudahan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang berhajat yang tadi lepas sembahyang Isya, saya ada 2 wakil, ada residnya, ada kupon jariahnya, dan pakai akad insyaallah ya, karena ini sifatnya wakaf. Terima kasih. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sampailah waktu ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepala.